everyone, welcome back to my content. Now I'm introduce myself. My name is Irfan Rivaldo Tulaka, but you can call me Pam Pam. Oke, now saya akan membahas dalam video ini mengenai ujian akhir semester saya dalam salah satu mata kuliah saya, yaitu Teologi Komunikasi dan Manajemen Konflik. Mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Badatu, yang merupakan salah satu dosen di kampus saya di STFT Inting di Makassar. Jadi baik saudara-saudari, sebelumnya kami diberikan 3 soal oleh dosen saya untuk bagaimana kita bisa menjelaskan teologi komunikasi dan manajemen konflik yang telah kita pelajari dalam 1 semester berjalan ini. Jadi ada 3 soal yang diberikan. Langsung saja saya akan membacakan soal tersebut. Soal yang pertama yaitu berbicara mengenai salah satu buku yang bernama Chuan Sen Song. Jadi buku Chuan Sen Song ini singkat cerita memiliki isi yang membahas mengenai seorang pria yang ingin menikahi seorang gadis. Namun ada salah satu persyaratan yang harus diikuti oleh pria tersebut, yaitu ia harus dapat menghafal seluruh nama lengkap dari anggota keluarga si perempuan tersebut. Nah, jadi dalam buku ini dosen saya ingin kita menjelaskan kenapa buku ini sangat penting dalam teologi komunikasi dan kenapa cerita tadi apa yang dapat kita hubungkan dalam teologi komunikasi, sehingga itu menjadi salah satu soal dalam ujian akhir semester saya. Jadi saya akan langsung saja menjawab soal yang pertama mengenai buku Chuan Sen Song ini. Jadi baik saudara-saudari, ada satu kunci yang saya pilih di sini untuk dapat menjawab salah satu soal pertama, yaitu nama. Oke, jadi baik. Kenapa saya memiliki nama sebagai salah satu kata kunci yang penting dalam komunikasi? Jadi tentu kita sadari bahwa nama dan komunikasi memiliki kaitan yang sangat erat, karena nama bukan sekedar sebutan, tetapi nama mempunyai banyak sekali makna dan mempunyai banyak sekali arti yang sangat berhubungan erat dengan komunikasi. Saya akan membahas per poin. Yang pertama adalah identitas. Nama adalah identitas unik seseorang. Ketika kita menyebut nama seseorang, kita langsung mengarah pada individu yang spesifik dari orang tersebut. Ini memudahkan kita dalam berkomunikasi dan membangun hubungan komunikasi yang baik antara kita dan lawan bicara kita. Secara contoh yang sederhana, kita bayangkan saja ketika kita tidak mengenal nama orang, lalu kita hanya menyapa dengan sebutan hai, we, kau, lu. Sebutan itu sangat tidak terdengar enak dalam saat kita melakukan hubungan komunikasi. Oleh karena itu nama sangat penting untuk kita tahu agar komunikasi yang kita bangun dapat terjalin dengan baik dan lancar. Yang kedua adalah persepsi. Nama seringkali dikaitkan dengan karakter tertentu. Misalnya, nama yang terdengar kuat bisa diasosiasikan dengan kepribadian yang tegas. Nah, persepsi ini dapat mengarahkan cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Saya mempunyai contoh, misalnya bahwa namanya adalah Melody. Ketika namanya ada Melody, pasti sangat berhubungan erat dengan musik atau lain sebagainya, sehingga kita dapat mengetahui karakter seseorang dari nama tersebut. Yang berikut, nama sangat mengandung emosi atau emosional, karena nama juga dapat memunculkan emosi tertentu. Misalnya, ketika kita mendengarkan nama orang yang kita sayangi, bisa membuat kita merasa hangat, seperti nama panggilan sayang yang diberikan kepada kita. Ketika nama itu disebutkan, tentunya akan membuat rasa timbul emosional atau rasa kasih sayang yang timbul dalam komunikasi kita. Yang berikut adalah memori. Nama membantu kita mengingat seseorang dan pengalaman yang terkait dengan lawan bicara kita atau dengan orang tersebut. Nama menunjukkan kesopanan dan perhatian kita terhadap orang lain. Sehingga nama saya memilih sebagai kata kunci dalam menjawab soal yang pertama. Saudara-saudari, dalam komunikasi kita diajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita maksud kepada lawan bicara kita. Sehingga jangan menggunakan nama dapat sangat membantu kita agar kita bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga berkomunikasi dengan luar biasa. Oleh karena itu, saya mengangkat nama sebagai salah satu pokok penting yang akan dikaitkan dengan buku Chuan Sen Song tadi.
Nah, dalam konteks komunikasi, nama memiliki peran penting lainnya. Contohnya seperti mengatasi konflik, karena dengan menyebut nama seseorang dapat topan meredakan ketegangan dan membantu menyelesaikan masalah. Ada juga meningkatkan efektivitas komunikasi karena penggunaan nama yang dapat membuat pesan yang kita sampaikan lebih personal dan juga lebih diingat. Secara singkat, nama adalah kata kunci untuk membangun komunikasi yang efektif dan yang personal dan juga membangun komunikasi yang baik. Nah, itu merupakan soal yang pertama. Kita akan langsung lanjut ke dalam soal yang kedua. Soal yang kedua yang diberikan oleh Bapak yaitu sebutkan teori Aristoteles dalam ilmu komunikasi. Sekali lagi, teori Aristoteles dalam ilmu komunikasi. Jadi baik saudara-saudari, teologi Aristoteles dalam ilmu komunikasi seperti yang telah Bapak jelaskan dalam sepanjang semester ini terbagi menjadi 3. Yang pertama logos, yang kedua ethos, dan yang ketiga pathos. Sekali lagi, yang pertama logos, yang kedua ethos, dan yang ketiga pathos. Baik saudara-saudari, langsung saja kita akan bahas pada yang pertama, yaitu ethos. Di sini saya akan membahas secara singkat agar lebih mudah dimengerti oleh saudara-saudari yang melihat video ini. Yang pertama itu logos. Logos adalah isu atau topik yang dipersiapkan untuk mencari informasi, data, atau informasi lainnya dalam sebuah topik yang ada. Jadi logos ini bersifat data. Logos ini bersifat hal-hal fakta yang harus kita capai, yang harus kita cari melalui sumber-sumber tertentu, dari buku, dari internet, dari Google, ataupun dari hasil wawancara kita dengan orang lain. Nah, logos ini berbicara mengenai sumber-sumber yang tadi, mengenai kira-kira data apa yang dapat kita temukan sebelum kita melakukan komunikasi, sehingga data itu dapat memperkuat agar dapat memperlancar setiap komunikasi yang kita bangun. Yang kedua adalah ethos. Ethos merupakan etika atau moral yang tidak hanya berpatokan pada kedua hal tersebut, tapi ethos juga merupakan nilai Kristiani yang ada. Jadi ethos merupakan etika yang kita punya dalam berkomunikasi. Menurut Aristoteles, ethos sangat dibutuhkan. Ketika kita membangun komunikasi dengan etika yang baik, dengan moral yang baik, maka pesan yang kita sampaikan pasti akan disampaikan dengan baik. Contoh saja, kita berbicara menggunakan senyuman yang manis. Pasti lawan berbicara kita akan berpendapat bahwa wah, orang ini baik ya, wah, orang ini mempunyai sikap yang baik ya, mempunyai ethos yang baik. Jadi yang ketiga adalah pathos. Pathos adalah cara atau bagaimana kita membawakan diri kita dalam sebuah topik, dalam sebuah pembicaraan. Nah, saudara-saudari, pathos ini adalah sisi praktik yang harus kita lakukan menurut Aristoteles. Bisa saja kita membangun komunikasi dengan yang pertama, senyuman. Ketika kita membangun komunikasi dengan senyuman, yang kita percaya lawan bicara kita akan merasa nyaman. Yang kedua, sangat perlu yang namanya kesopanan dalam berkomunikasi. Bagaimana tutur kata kita berbicara, seperti apa kata-kata yang kita keluarkan, seperti bentuk apa maksud yang kita maksudkan saat berkomunikasi. Dalam hal ini, pathos mengajarkan kita agar nantinya kita melakukan komunikasi yang baik antara satu sama lain ataupun dengan siapapun yang merupakan lawan bicara kita. Jadi ketiga hal ini menurut Aristoteles menjadi hal yang penting dalam berkomunikasi, karena hal ini sangat membangun kita dalam berkomunikasi antara satu sama lain dan untuk mengatasi manajemen konflik yang akan kita lakukan. Kita akan langsung pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kali ini Bapak menyuruh kita untuk memilih satu ayat yang telah kita pilih. Ayat tersebut adalah Yakobus 1 ayat 20. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 20. Dalam Yakobus 1 ayat 20, bagaimana kita menghubungkan ini dengan manajemen konflik. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 agar kita bisa sama-sama tahu apa isi dari ayat tersebut. Yakobus 1 ayatnya ke-20 berbunyi demikian. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Baik saudara-saudari, apa hubungan ayat tadi dengan teologi komunikasi? Secara tidak langsung, ayat tadi ingin mengajarkan kita bahwa amarah, ketidaksopanan, dan hal-hal yang berbau negatif sangat tidak mengerjakan di hadapan Allah. Nah, hal ini tentunya sangat berpengaruh penting dalam komunikasi. Yang pertama, hal ini mengajarkan bahwa
saat kita berkomunikasi antara satu dan yang lain, sangat perlu yang namanya ketenangan. Tidak perlu menggunakan amarah. Kenapa demikian? Karena amarah tidak mengerjakan hidup dalam kebenaran Allah. Ketika kita melakukan komunikasi dengan tenang, komunikasi dengan etika yang baik, dan komunikasi dengan kebaikan, tentunya semua akan berjalan dengan baik. Lawan bicara kita akan merasa nyaman, dan kita pun akan merasa nyaman. Nah, oleh karena itu, saya menganggap perlu dan menganggap penting bahwa ternyata ayat ini sangat berpengaruh pada teologi komunikasi. Tidak hanya itu, tapi juga sangat membawa dampak yang positif dalam manajemen konflik. Karena ketika kita menyelesaikan masalah, jangan sesekali menggunakan amarah sebagai landasan utama untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi mari menggunakan cinta, kasih, dan pikiran yang sehat. Itu merupakan 3 soal yang diberikan Bapak kepada kita sebagai ujian akhir semester. Ini dari saya. Mungkin jikalau ada kurang kata ataupun jikalau ada hal-hal yang mungkin tidak bersependapat dengan pendapat-pendapat saudara-saudari, mohon untuk dikritik sebagaimana mestinya. Karena saya mahasiswa yang hanya ingin menjalankan tugas saya dalam melakukan pelajaran dan mengembangkan apa yang telah saya belajar selama 1 semester dalam mata kuliah manajemen konflik dan juga teologi komunikasi. Pesan dari saya, mari kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, dan komunikasi yang semesti-mestinya kita lakukan dengan penuh ketenangan, penuh pemikiran, dan juga penuh kasih. Ingat ayat ini, Yakobus 1 ayat 20 mengatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekian dari saya, shalom dan terima kasih.